Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kita akan bahas sekarang adalah tentang sejarah Sunda, yaitu silsilah dari pendiri kerajaan Sunda, Prabu Tarusbawa. Ya, orang-orang pakai AI kita nulis tangan saja. Ini sebenarnya bagus untuk kaum-kaum muda, intelektual muda ini. Anak-anak SMA yang senang sejarah Sunda, anak kuliahan, atau anak-anak SMP yang ingin belajar sejarah Sunda. Ayo coba belajar secara sistematis tentang sejarah Sunda. Karena tidak tahu sejarahnya, orang Sunda banyak yang muter-muter tentang sejarah Sundanya. Ini penting sekali sebenarnya untuk kamu-kamu muda. Ya kalau orang-orang tua yang mau belajar juga bagus juga. Karena untuk membaca buku, saya yakin itu perlu baca puluhan buku. Jadi kalau belajar ini cuma 10 menit atau 15 menit. Sunda itu adalah peradaban pertama di Nusantara. Kaum muda sudah saatnya lah belajar tentang pemikiran-pemikiran Sunda dan sejarah Sunda yang sebenarnya. Jadi yang akan kita bahas adalah silsilah dari Prabu Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda. Dalam naskah Carita Parahyangan itu Prabu Tarusbawa itu disebut Tohaan Sunda, pendiri kerajaan Sunda. Dia itu berasal dari Sunda Sambawa. Tentang silsilah ke atasnya baik di naskah Carita Parahyangan maupun naskah Wangsakerta tidak disebutkan ini. Hanya disebutkan berasal dari Sunda Sambawa, suatu negeri yang berada di bawah kerajaan Tarumanegara. Prabu Tarusbawa itu menikah dengan Dewi Manasih, merupakan putri pertama dari Maharaja Prabu Linggawarman, raja kerajaan Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Jadi Prabu Linggawarman ini karena tidak mempunyai anak laki-laki, setelah tahun 669 Masehi tata jatuh kepada Tarusbawa. Nah, Prabu Tarusbawa ini memindahkan ibu kotanya ke Sunda karena ingin supaya Tarumanegara itu mencapai puncak lagi. Tarusbawa itu memindahkan ibu kotanya ke Sunda. Sehingga kemudian tahun 669 kerajaan Tarumanegara berubah menjadi Sunda. Jadi berubah menjadi Sunda oleh Prabu Tarusbawa. Istri dari Prabu Linggawarman itu namanya itu Dewi Ganggasari, mempunyai anak pertama Dewi Manasih. Sebenarnya ini dua Sobakancana. Jadi Linggawarman itu mempunyai dua orang putri. Yang pertama Dewi Manasih, kedua itu Sobakancana. Sobakancana itu menikah dengan pendiri kerajaan Sriwijaya, Srijaya Nasa. Dewi Manasih menikah dengan Prabu Tarusbawa. Ini mempunyai dua anak ini. Namanya itu Rakean Sunda Sambawa. Yang kedua itu Mayang Sari. Jadi nama Mayang Sari itu merupakan nama Sunda. Mayang Sari, Gagasari, nama-nama Sunda itu. Nah ini mempunyai anak namanya Teja Kancana atau Sekar Kancana. Dan Mayang Sari mempunyai anak namanya Patih Anggada. Jadi nanti menjadi patih dia. Anaknya itu Patih Anggada. Prabu Tarusbawa ini berkuasa dari 669 sampai 723. Putra mahkota Rakean Sunda Sambawa itu meninggal ketika masih muda. Sehingga pewaris raja itu putra mahkotanya itu sebenarnya Teja Kancana ini atau Sekar Kancana. Ketika Prabu Tarusbawa mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda pada tahun 669, pada tahun 670 Sang Uretikan Dayun diri Galuh, kerajaan Galuh itu melepaskan diri karena dia lebih senior dan masih turunan dari kerajaan Tarumanegara juga. Jadi Galuh merdeka itu pada tahun 670 Masehi. Kita ke Galuh dulu karena ada sangkut pautnya dengan Raja Sunda kedua. Raja pertama Galuh itu adalah Uretikan Dayun. Berkuasa itu dari 670 sampai dengan 702 Masehi. 702 Masehi diganti oleh Prabu Mandi Minyak. Berkuasa itu 702 sampai 709 Masehi. Kemudian diganti Sena. Sena itu berkuasa dari 709 sampai 7
16 Masehi. Ini dikudeta oleh Prabu Purbasora. Jadi masih cucu dari Oretikan Dayun. Akhirnya Prabu Sena ini melarikan diri ke Jawa Tengah, mendirikan Medang Bumi Mataram. Makanya di suatu prasasti Sena itu disebut sebagai raja pertama dari Medang Bumi Mataram. Sena itu punya anak Sanjaya. Nah, Sanjaya itu menikah dengan Teja Kancana. Jadi ketika Prabu Tarusbawa atau Tohaan Sunda ini meninggal pada tahun 723, maka tahta jatuh kepada suami dari Teja Kancana, yaitu Rahyang Sonjaya. Berkuasa di Sunda ini 723 sampai 732 Masehi. Yang menjadi patih dari waktu Sanjaya menjadi raja adalah Patih Anggada ini, adik sepupu dari Teja Kancana atau Sekar Kancana. Perkawinan antara Sanjaya dengan Teja Kancana ini mempunyai anak namanya Prabu Temperan Barmawijaya. Ini Patih Anggada mempunyai anak namanya Dewi Pangrenyep. Ini nikah, ya, mempunyai anak Haryang Banga. Pada tahun 723 Masehi, jadi ketika Sanjaya menjadi Raja Sunda itu, pada tahun itu juga menaklukkan Galuh. Galuh ditaklukkan oleh Sanjaya itu. Jadi Galuh waktu itu menjadi bawahan Sunda. Jadi Galuh di bawahan Sunda. Jadi sampai 732 Masehi. Karena Sanjaya ini diangkat menjadi raja di Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno pada tahun 732. Karena Sena ini udah tua. Maka Sanjaya menggantikan Sena di Medang Bumi Mataram. Karena itu di Mataram kuno sendiri berdirilah namanya dinasti Sanjaya. Akhirnya tahun 732 sampai 739 Sunda dan Galuh itu diberikan ke Temperan Barmawijaya. Tetapi karena tahun 739 itu terjadi revolusi Galuh juga yang dipimpin oleh Ciung Wanara atau Sang Manarah pada tahun 739. Akhirnya Temperan meninggal pada tahun 739. Maka Sunda dan Galuh juga pisah lagi. Jadi ini Sungai Citarum, ini ke barat itu Sunda, ke timur itu Galuh. Ya. Jadi pada tahun 739 Galuh merdeka lagi. Galuh merdeka itu nanti 739 sampai 852. Nih pada tahun 739 ini Galuh itu mau diserang oleh Sanjaya dari Medang Bumi Mataram dan dari Sunda ini. Mau terjadi perang besar sebenarnya. Jadi Galuh itu mau diserang di dua arah, dari timur dan dari barat. Nah, tetapi ada nanti cucu dari Oretikan Dayun, anaknya Sempakwaja, adiknya Purbasora, namanya Resi Guru Demunawan. Turun gunung, melerai ya, melerai. Akhirnya tahun 739 ini perang besar itu tidak terjadi. Sang Demunawan menikahkan kedua raja itu dengan cicit dari Resi Guru Demunawan. Ciung Wanara menikah dengan Dewi Kencanawangi, terus Haryang Banga itu menikah dengan Dewi Kencanasari. Cicit dari Resi Guru Demunawan dari Saunggalah Kuningan. Karena itu pada tahun 739 Masehi itu batas-batas kerajaan Sunda, Galuh, dan Medang Bumi Mataram ditetapkan. Ini kan rajanya, ini Ciung Wanara atau Sang Manarah, ini Rahyang Sonjaya, ini Haryang Banga. Maka batasnya ditentukan, batas negara ditentukan. Ini ada Sungai Citarum. Ini Sungai Cipamali atau Kali Brebes. Jadi ini kenapa disebut Sungai Cipamali? Karena Sanjaya juga tidak berani menyerang ini. Jadi kesepakatan bahwa ini disebut Sungai Cipamali. Jadi Sanjaya tidak akan menyerang ini, Galuh tidak akan menyerang ini. Nah, demikian juga Sungai Citarum. Tapi Sungai Citarum ini pada tahun 852 Masehi, ini 739 sampai 852 Masehi, ini
Galuh itu menjadi bagian dari kerajaan Sunda karena raja terakhir itu dari Galuh itu tidak mempunyai anak sehingga memberikan kepada adik iparnya Raja Sunda. Ini tetap dipertahankan mulai diutik-utik itu era Gajah Mada, tapi tidak berhasil ya. Ini kekuasaannya itu sampai Purbalingga ini. Purbalingga, Cilacap, terus Kebumen, Banjarnegara. Makanya Purbalingga ke barat itu adalah ngapak gitu. Nah, jadi tidak saling menyerang ini. Jadi karena Prameswari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda itu adik kakak dari Istana Saunggalah, cicit dari Prabu Demunawan, akhirnya selanjutnya itu ya terjadi perkawinan kerajaan. Ini yang jadi raja berikutnya ada menantunya, Sang Guru Minda. Ini punya anak pertama itu Rakean Hujung Kulon. Ini punya anak Dewi Samata. Maka menikah ini. Nah ini yang menjadi Raja Sunda ini berikutnya ini setelah Rakean Medang itu adalah ini. Rakean Hujung Kulon. Hari yang Bangka itu berkuasa dari 739 sampai 766 Masehi. Kemudian diganti oleh Rakean Medang. Berkuasa dari 766 sampai 783 Masehi. Dia tidak punya anak laki-laki, punya anak wanita. Akhirnya menikah dengan Rakean Hujung Kulon. Dan setelah menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Gilingwesi. Berkuasa dari 783 sampai 795. Akhirnya yang menjadi Raja Galuh adalah adik dari Rakean Hujung Kulon ini. Bernama Sang Tariwulan. Nanti itu tahun 852 Masehi itu Prabu Linggabumi, raja terakhir Galuh itu tidak punya anak. Makanya tahun 852 itu tahta Galuh diberikan kepada adik iparnya Prabu Linggabumi, namanya Rakean Wus yang menjadi Raja Sunda. Maka tahun 852 Galuh itu menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Meskipun raja-raja Galuh itu tetap diangkat. Karena Sunda itu menerapkan sistem federal. Jadi bahwa kekuasaan di bawahnya itu adalah kekuasaan raja, kerajaan-kerajaan. Jadi bukan provinsi atau bupati-bupati gitu, tapi kerajaan. Jadi rajanya itu bebas, independen, tapi masih di bawah kerajaan Sunda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.